oleh Allah SWT. Andai gencatan senjata itu sifat yang permanen, artinya terjadi perdamaian, maka tetap itu bukan solusi bagi kaum muslimin, sebab itu solusi yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Yahudi mereka datang ke Palestina. Mereka merampas tanah kaum muslimin. Mereka mengusir kaum muslimin dari tanah Palestina. Mereka menumpahkan darah, melakukan pembantaian dan seterusnya, sehingga mereka menegakkan negara di atas tanah kaum muslimin. Artinya negara yang mereka benci, negara itu adalah rampasan tanah kaum muslimin. Oleh karena itu, inilah sesungguhnya yang disebut dengan penjajahan. Apa saudara? Penjajahan. Saudara? Penjajahan. Apa solusi terhadap penjajahan, saudara? Apakah penjajahan bisa diselesaikan solusinya dengan perdamaian? Saudara-saudara, apa yang dilakukan kaum Yahudi ini? Mereka merampas tanah kaum muslimin. Ketika mereka merampas tanah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka solusi yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita adalah balik memerangi mereka. Takbir. Allah SWT berfirman, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Dan perangilah siapa di jalan Allah, waqatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Yang artinya perang ini diizinkan dan diperintahkan Allah SWT. Perintah itu dalam rangka menunaikan perintah Allah fi sabilillah. Siapa mereka yang diperintahkan Allah untuk diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Dari ayat ini yang jelas memerintahkan kaum muslimin, ketika kaum muslimin diperangi, tak ada pilihan lain, kita wajib untuk memerangi mereka. Tapi Allah, itulah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Allah SWT, jihad itu untuk yang fardu kifayah. Apa saudara? Fardu kifayah. Tetapi ingat, fardu kifayah itu berubah menjadi fardu ain ketika kaum kafir masuk merangsek menyerang negeri kaum muslimin. Di dalam kitab Al-Qur'an, kitab yang sangat banyak dikaji di pesantren-pesantren, disebutkan dengan jelas dalam kitab itu, al-jihad fardu kifayah kulla amin walau marrah. Jihad itu fardu kifayah, setiap tahun mesti ada sekali. Tapi kemudian diteruskan, tidak jangan kufaru billahi, apabila kaum kafir itu masih hidup di negeri mereka. Artinya jihad fardu kifayah adalah harus melakukan futuhat ke negeri-negeri kaum kafir. Itulah fardu kifayah kulla amin walau marrah, itu jihad yang wajib dilaksanakan kaum muslimin setiap tahun walau sekali. Tetapi dalam ayat itu, dalam kitab ini disebutkan, wa yata'ayyanu idza zaharu biladana, berubah hukumnya. Yang tadi fardu kifayah, yata'ayyanu berubah menjadi fardu ain.
Bila dakhulun bila dana, jika kaum kafir itu memasuki negeri kami. Berarti hukum jihad melawan kaum kafir yang masuk menyerang negeri kaum muslimin apa saudara? Fardu ain saudara. Oleh karena itu sesungguhnya saudara dan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita sebagai kaum negeri Palestina, kaum muslimin di Palestina, ketika mereka memerangi kita, hukumnya jihad, dan itu adalah fardu ain. Apa saudara? Fardu ain. Apa yang fardu ain? Jihad. Karena jihad sekarang tidak bisa dilakukan. Ini minimal saudara yang kita lakukan demo, yang kita masirah untuk menunjukkan kepada kaum muslimin sana bahwa kita kaum muslimin di Indonesia punya kepedulian terhadap urusan jihad, punya kepedulian terhadap urusan mereka saudara. Amin. Fardu ain saudara. Apa fardu ain itu? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dosa saudara. Mau berdosa? Tidak. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesungguhnya tadi saya katakan gencatan senjata baik sementara bahkan permanen tidak diizinkan oleh Islam, karena sesungguhnya yang wajib atas kita adalah berjihad melawan mereka, dan itu fardu ain. Takbir. Saudara, yang mereka lakukan bukan sekedar memerangi kaum muslimin. Dahulu bila dana ketika mereka masuk ke negeri kami, yang mereka lakukan sekarang, mereka merampas, mereka merampok, mereka menduduki negeri kaum muslimin, mereka mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dan jawaban atas itu adalah firman Allah SWT dan surah Al-Baqarah, "Wattuluhum haitsu fajituhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah walaupun mereka kamu temukan. Wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu akhrajukum, dari manapun mereka mengusir kalian. Maka jawaban atas masalah Al-Aqsa, masalah Palestina adalah usir Yahudi dari Palestina. Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Takbir. Kita lanjutkan. Dan yang patut diingat saudara, yang mereka rampas, yang mereka ambil bukan sekedar negeri kaum muslimin, negeri yang diberkahi Allah, negeri yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, negeri yang Masjid Aqsa itu dijadikan Rasulullah sebagai tempat Isra. Dan setelah Rasulullah berkumpul dengan para nabi dan menjadi imam atas mereka. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maksud Allah yang memperjalankan hamba-Nya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dan itu disebutkan alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi apa yang ada di sekeliling. Di sekeliling itu ada negeri yang diberkahi. Dan itu juga disabdakan Rasulullah, Allahumma barik fi samina, Allahumma barik fi samina, ya Allah berikanlah barakah kepada sam kami ya Allah. Maka ini negeri yang diberkahi. Di dalam tafsir disebutkan kalau negeri di sekitar Aqsa diberkahi, Allah lebih Masjid Al-Aqsa dulu. Dan sekarang Masjid Al-Aqsa ini
dikuasai oleh kaum Yahudi. Apakah kita ridho? Inilah bentuk keridhaan ketidakridhaan kita. Kita menyuarakan, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kaum muslimin di negeri ini tidak ridho. Masjid Al-Aqsa dikangkangi, ditajah, diduduki kaum Yahudi. Takbir! Sekali lagi pertanyaannya, apa solusi berarti para saudara? Apa saudara? Apakah dengan gencatan senjata? Apakah dibuat-buat negara? Solusinya apa saudara? Usir mereka. Apa? Usir mereka. Keluarkan mereka. Dengan apa? Saudara, inilah pentingnya pada keimam. Ia pentingnya al-khalifah. Sebagai menjelaskan dalam kitab tafsir, al-jihad mawkulun bil khalifah. Jihad itu diserahkan pada khalifah. Yang seharusnya sekarang dijalankan para penguasa-penguasa negeri Islam. Tetapi yang terjadi penguasa-penguasa negeri Islam justru mereka bersekutu dengan kaum Yahudi untuk membiarkan perangan penguasaan Yahudi ke Palestina. Maka dengan saudara, tak ada solusi lain, tak ada solusi yang diperintahkan Allah SWT kecuali dengan al-khilafah. Takbir! Adalah solusi tuntas terhadap manusia. Jihad untuk mengusir mereka. Khilafah Indonesia yang menggerakkan kaum muslimin untuk berjihad. Takbir! Dia berjihad. Dia berjihad. Dia tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah. Kiai Labib tadi sudah menjelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa gencatan senjata hari ini adalah penipuan. Apa saudara-saudara? Penipuan atas apa saudara? Atas bebasnya saudara kita di Palestina, saudara. Apakah kita akan tertipu? Apakah kita akan tertipu? Solusinya apa saudara-saudara? Jihad! 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 Kirimkan tentara! Umat Islam bersatu! Umat Islam bersatu! Kirimkan tentara! Kita berharap jiwanya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Umat Islam bersatu. Bebaskan Palestina. Takbir. Baik, sebelum lanjut, mohon spesial yang di depan saya yang tadi saya minta duduk sekarang berdiri. Spanduk, yang pegang spanduk juga silahkan diangkat lagi spanduknya. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Sekarang Nudruson kita akan pasang pesan kita. Isra Miraj, bela Palestina, satu umat, satu perjuangan. Bebaskan Palestina, takbir. Silahkan Pak Khan. Hei, saudaraku, yang terus berjuang di lahir darah, takbir. Dulu, orang bernama Theodor Herzl ingin membentuk negara Yahudi yang berdaulat. Pikirannya dituangkan dalam pamflet yang berjudul The Judenstaat,
Kesepakatan ini menjadi dasar gerakan Zionis dan membantu menyatukan orang Yahudi dunia dengan visi negara Yahudi. Palestina menjadi wilayah yang diimpikan karena menurut mereka ada jejak sejarah Yahudi di sana. Dan dengan menghalalkan segala cara akhirnya mereka menjajah Palestina hingga kini, kita sedang berhadapan dengan makar Yahudi Zionis, saudara-saudara, kafir. Karena itu, kali ini kita akan mendengarkan orasi dari tokoh kita, tokoh dari Banten, Haji Mansur Muhyiddin. Beliau akan menyampaikan wajib mengusir saya dari Palestina, kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa billahi wa minallah wa ilallahi wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Al-ayat. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'in. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Nyatakan la ilaha illallah, pasti menang. Ayuhal afadil al-mukarramun wal muhtaramun, para sesepuh dan alim ulama, para asatidz dan para kiai, wabil khusus pejuang-pejuang Islam pembela Palestina yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam agama yang sangat toleran, menempatkan jiwa manusia di tempat yang sangat mulia. Islam tidak pernah mengizinkan adanya perbuatan aniaya, membunuh, memerangi, memusnahkan, membantai orang-orang yang tidak berdosa dan orang-orang yang tidak berdaya. Namun sejarah kelam menunjukkan seringnya terjadi peperangan, pemusnahan, pembantaian di muka bumi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang membuat bom, membuat nuklir, membuat senjata. Tapi yang kita sayangkan orang-orang yang menyalahgunakan, menggunakan penemuan-penemuannya itu untuk pemusnahan, pembantaian. Kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang yang menyalahgunakan tadi, yang sekarang sedang disiksa oleh saudara-saudara kita di Palestina, yang sedang dibantai oleh orang-orang Israel, didukung oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Mereka punya karakter
karakter pembantai, karakter penjajah. Kita kaum muslimin tidak boleh diam. Allah sudah memberikan izin. Udzina lilladzina qutilu bi anna lahum zulimu. Inna Allaha ala nasrihi laqadir. Janji Allah sangat berkuasa, sangat bisa, sangat mampu untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang sedang berjuang membebaskan Palestina menjadi negara merdeka. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Untuk menghadapi orang-orang kafir, kita sudah mendapat jaminan Allah bahwa tentara muslim, satu orang prajurit kaum muslimin bisa mengalahkan 20 tentara kafir. Untuk itu, kita umat Islam sudah mendapat jaminan Allah pasti menang. Nyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti menang. Kita sudah siap siaga untuk mengirim tentara yang hadir di sini. Barangkali sudah bismillah dari rumah mau beat hari ini daftar menjadi tentara-tentara Allah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Menjadi tentara pembebasan Palestina. Menurut Hasan al-Banna, jihad itu adalah pembebasan. Tadi sudah dijelaskan, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain kalau kita dijajah, kalau kita didahului, dibantai, dimusnahkan, fardu ain. Laki-laki, perempuan, tua, muda, siap untuk melawan tanpa kecuali. Siap Bapak Ibu semuanya? Ya. Kita menghadapi Amerika biang kerok. Biang keroknya adalah Amerika. Teroris dunia adalah Amerika, rajanya teroris. Umat Islam tidak takut menghadapi Amerika. Apakah saudara-saudara kita yang hadir di sini takut Amerika? Tidak takut. Tidak takut Amerika. Kita punya Allah. Allahu syahidin. Allahu nazirin. Allahu ma'in. Iya. Takkan untuk berperang. Yang tadi hukumnya sudah jelas. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ini ada tahapan. Tahapannya termasuk juga izin khalifah. Izin khalifah. Maka di sana sudah terpampang solusi tuntas untuk melaksanakan jihad dan khilafah. Tahapannya untuk berjihad harus berdiri khilafah, akan memberikan izin untuk berperang memerangi Israel. Karena Amerika ada di belakang Israel, biang kerok teroris. Maka kita siap mendirikan khilafah untuk melawan Zionis Israel. Untuk itu sekedar selingan dari Banten orang tua. Amerika nanti kalau Mengajak Allah yang tua saja sudah yang punya
semangat untuk berjuang, yang muda-muda harus lebih bersemangat. Takbir, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih pada Kiai Haji Mansur tokoh Banten yang sudah menyampaikan orasinya. Sekalipun entitas Yahudi laknatullah ini didukung oleh Amerika, apakah kita takut? Apakah kita mundur? Jangan mundur, kita harus Maju. Astaga, kita bersabar sebelah sana Mas Agus. Oke, supaya menghadapnya kemari dan berdiri takbir. Bapak-bapak yang ikhwan, yang ada di DPR, di bawah pohon lundang, silakan terus merapat ke jalan. Tidak ada yang berteduh. Tunjukkan semangat kita, tunjukkan kepedulian kita untuk bersama-sama peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Takbir! Yang masih duduk-duduk, silakan berdiri. Takbir! Allahu Akbar! Perjuangan kita tidak seberapa. Rakyat Palestina, umat di Palestina, mereka mengorbankan harta, bahkan nyawa. Takbir! Allahu Akbar! Oleh karena itu, yang duduk-duduk silakan berdiri. Bapak-bapak yang duduk silakan berdiri. Takbir! Allahu Akbar! Rapat. Lanjut Kang Agang. Hadirin rahimakumullah. Solusi tuntas membebaskan Palestina adalah jihad dan khilafah. Tentunya kita harus bersatu di bawah satu bendera. Setuju? Setuju. Bendera apakah itu, saudara-saudara? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera Ar-Roya dan Al-Liwa. Bendera Ar-Roya berwarna hitam bertuliskan La ilaha illallah. Bendera Al-Liwa berwarna putih bertuliskan La ilaha illallah. Untuk itu kita sama-sama akan mengibarkan dengan penuh semangat kibaran bendera Ar-Roya dan Al-Liwa. Tapi kita tunjukkan kepada dunia dan ini akan diviralkan seluruh dunia. Katakan 700.000 hingga 750.000 orang Palestina kehilangan tempat tinggal pada tahun itu, menjadi pengungsi akibat diusir oleh ketika Zionis. Banyak rumah rakyat Palestina dihancurkan. Juga genosida pembantaian massal terjadi sampai dengan sekarang. Palestina terus berlangsung hingga kini. Bahkan sejak Oktober 2023 saja lebih dari 50.000 jiwa menjadi syuhada. Tidak hanya itu, pemukiman penduduk, rumah, sekolah, pengungsi, bahkan rumah sakit menjadi target penghancuran penjajah Yahudi. Sampai kapan ini semua akan dibiarkan terus terjadi? Saudaraku, inilah orasi berikutnya, genocide dan dukungan barat kepada Israel oleh Bapak Ahmad Hidan dari tim pembela Muslim kita. Fa'al yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimku yang terhormat, yang hadir di sini, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian juga
para petugas yang ikut menertibkan acara ini, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Dan insya Allah kehadiran di sini Allah akan membalas sebagai amal ibadah. Sejak dari barangkali ada yang sebelum subuh sudah kemari, mudah-mudahan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mendapat syafaat dari para mujahidin yang menjadi syuhada atas pertempuran di Palestina. Amin. Pada saat ini memang di Gaza sedang berlangsung gencatan senjata. Ya. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi para syuhada, para mujahid Palestina, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina bukan hanya ada Masjidil Aqsa yang pada hari ini di bulan Rajab kita kemudian mendapatkan hadiah dari Rasulullah sebagai perintah sholat. Jadi kehormatan besar negara Palestina yang barokah itu ada Masjidil Aqsa sebagai tanda bahwa kemudian menjadi perintah Allah kepada kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi di sana juga ada Rumah Sakit Indonesia dan Wisma Indonesia yang dibangun atas prakarsa Messi, kemudian didanai oleh impak dan donasi masyarakat Indonesia. Di sana juga turut menjadi korban dan rusak. Oleh karena itu kita minta kepada pemerintah Indonesia, karena itu adalah aset yang dibangun oleh rakyat dan bangsa Indonesia, maka harus dipelihara, harus dijaga dan tidak boleh dihancurkan. Oleh karena itu kita minta, ya saat ini kita tahu bahwa di belakang kita ada kedutaan Amerika, negara besar, negara yang katanya polisi dunia, tetapi menjadi kelompok yang menjadi sekutunya Israel. Dalam kesempatan ini kita minta kepada pemerintah Amerika dan rakyat Amerika yang Islam supaya mendorong pemerintahnya untuk melaksanakan tuntas gencatan senjata itu dan berani menghukum negara Israel yang dipimpin oleh Netanyahu dan oleh rezim panglima perangnya harus bertanggung jawab karena telah diputus oleh pengadilan internasional sebagai penjahat perang. Oleh karena itu, pada saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin kita hendaknya terus berdoa di dalam kesempatan-kesempatan sholat 5 waktu kita jangan tinggalkan sunnah nazilah sampai Palestina merdeka. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan singkat, mudah-mudahan padat dan masih banyak yang lain ulama-ulama yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Bidan yang telah memberikan penyemangat kepada kita bahwa dukungan Barat ke Israel seharusnya membuat negeri-negeri, pemimpin-pemimpin negeri Muslim yang hari ini hanya memberikan kecaman-kecaman saja tanpa memberikan tentara untuk saudara kita di Palestina. Takbir! Wahai Bapak Bro, wahai Bapak Prabowo, seharusnya Anda malu
Palestina. Sedangkan kita Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, memiliki tentara yang sangat banyak, harusnya bisa dikirim untuk membebaskan saudara kita di Palestina. Takbir! Informasi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah untuk opini di media sosial. 3 hashtag yang telah kita lakukan itu menjadi trending topic di X. Oleh karena itu, saya mengajak pada seluruh pemirsa di YouTube Ummah TV dan juga seluruh peserta aksi yang bisa mengakses internet untuk terus mengupdate aksi kita pada hari ini. Isra Mi'raj, satu ummah, satu perjuangan, bebaskan Palestina, hashtag Ainul Muslimin, hashtag Winning Khilafah, dan hashtag Save Palestine. Takbir! Free Palestine! 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 Terima kasih, Bang Febi. Kita lanjutkan perjuangan ini. Setuju? Setuju. Saksikan saudara-saudara, langit kembali teduh. Yang masih ada di depan saya, yang masih duduk-duduk merapat. Merapat lagi, merapat. Untuk mendapatkan aura dari kebersamaan kita hari ini memperjuangkan pembebasan Palestina. Takbir! Kita akan masuki orasi berikutnya. Saudaraku, awal mula malapetaka umat Islam khususnya di Palestina terus dengan penderitaan dan kesedihan. Puncak kejadian melindungi Palestina terjadi saat Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan pada 3 Maret 1924. Impian Theodor Herzl untuk pendirian negara Yahudi diwujudkan 14 Mei 1948 dengan dukungan Barat. Israel menjadi malapetaka karena berdiri sebagai negara, dan saat itulah kemudian menjadi malapetaka bagi rakyat Palestina. Penderitaan itu berlangsung hingga kini, dan penguasa Arab hanya diam berlindung di balik retorika. Penguasa Muslim hanya berlindung di balik retorika. Maka inilah mengapa kita harus masuk pada orasi hari ini, orasi pada saat ini, akar persoalan Palestina dan umat Islam. Dibawakan oleh Ustaz Muhammad Ismail Santo. Kau ya tahu Mas Kuro. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jangan lagi kita orang-orang Yahudi pun tahu bahwa Palestina bukanlah wilayah yang tak bersalah. Mereka tahu persis bahwa wilayah Palestina adalah bagian tak terpisahkan dari dunia Islam yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II sebagai salah satu dari khalifah dalam kekhilafan Utsmani. Saudara-saudara sekalian, mengetahui hal itu, maka Theodor Herzl, tokoh Yahudi, tokoh utama yang menginisiasi berdirinya The Jewish State atau negara Yahudi, Der Judenstaat, mendorong orang-orang Yahudi untuk melakukan apa yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai Kongres Zionis Internasional yang pertama di Basel pada tahun 1897. Apa hasil penting dari Kongres Zionis yang pertama itu?
Hasil terpenting dari Kongres Indonesia pertama adalah kesepakatan mereka untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Sebenarnya sebelum kongres itu, Inggris telah menyiapkan dua wilayah, yakni Uganda dan Argentina, sebagai tempat settlement atau pemukiman orang-orang Yahudi. Tapi mengapa kemudian mereka bergeser ke Palestina? Karena Theodor Herzl tahu persis bahwa di sebelahnya ada gerakan yang menginginkan Gunung Zion sebagai pusat peribadatan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Karena itulah maka dia kemudian menggeser wilayah yang diinginkan bukan Uganda dan Argentina, tapi wilayah Palestina, agar mereka mendapatkan legitimasi agama bahwa wilayah ini sekaligus juga adalah wilayah sebagai tempat pusat peribadatan orang-orang Yahudi internasional di Gunung Zion di tanah Palestina. Saudara sekalian, maka kemudian mereka merencanakan dua langkah penting. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada orang-orang Yahudi tentang pentingnya negara Yahudi dari besar dengan segala cara. Dan yang kedua, mereka putuskan untuk mendatangi Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Dan datanglah Theodor Herzl kepadanya dengan merunduk, memohon, meminta agar Khalifah Abdul Hamid yang kedua bersedia menyerahkan wilayah Palestina itu. Saudara-saudara sekalian, apa respon Sultan Abdul Hamid yang kedua? Dia katakan bahwa tanah Palestina ini bukan milikku, dia milik umat. Tahu bahwa Theodor Herzl tidak memuatnya dengan 150 juta pon sterling dalam bentuk emas. Dia katakan bahwa andai tanah yang aku injak itu tembus sampai bumi sebelah sana, semuanya berubah menjadi emas dan kau berikan kepadaku, saya tetap tidak akan aku pernah berikan tanah Palestina ini kepadamu. Saudara-saudara sekalian, inilah sikap seorang penguasa satu yang tahu persis nilai keagungan keberkahan wilayah Palestina sebagai salah satu dari tempat suci Islam, tempat suci kaum muslimin, kemana baginda Rasulullah SAW diisrakan dan kemudian dari sana Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Saudara-saudara sekalian, Theodor Herzl dan orang-orang Yahudi berhenti hampir di situ. Dia tahu persis bahwa cita-cita itu hanya akan mungkin terwujud, cita-cita kepingin negara Yahudi itu akan terwujud jika penghalang utama, yaitu kekhilafan Utsmani, diruntuhkan. Karena itulah mereka dengan dukungan Inggris berusaha untuk menyiapkan penghalang utama itu melalui berbagai cara. Ada usaha untuk menyeret khilafah Utsmani dalam perang dunia yang pertama pada tahun 1914, kemudian melalui perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, wilayah Utsmani, wilayah khilafah Utsmani dikerat-kerat, sebagian dikuasai oleh Prancis dan sebagian lagi dikuasai oleh Inggris. Dan puncaknya adalah deklarasi Balfour, Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, menyatakan secara terbuka dukungan Inggris untuk berdirinya negara Yahudi di Palestina pada tahun 1917. Dan akhirnya apa yang menjadi keinginan mereka terwujud pada tahun 1921 dengan berbagai rekayasa, termasuk dengan menggunakan film utama Kemal Pasha, khilafah Utsmani, payung dunia Islam, dan selama ini melindungi wilayah Palestina runtuh. Dan semenjak itu, saudara-saudara sekalian, imigrasi orang-orang yang menjadi berbagai wilayah di seluruh dunia mulai berdatangan, khususnya yang datang dari Eropa Timur. Dan puncaknya pada tahun 1948 negara Yahudi Israel berdiri. Dari sini saudara-saudara kita tahu bahwa akar masalah dari Palestina ini adalah
penjajahan, okupasi, perebutan wilayah Palestina oleh Zionis Yahudi didukung oleh negara-negara Barat. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena pelindung utama dari wilayah Palestina dan juga wilayah dunia Islam telah punya. Dan sana, saudara-saudara sekalian, kita bisa memahami kenapa kita selalu menyerukan bahwa pembebasan wilayah Palestina ini melalui khilafah dan jihad. Jika wilayah itu dikuasai oleh Indonesia ini setelah khilafah hukum, maka kita akan bisa mengembalikan lagi wilayah yang berkati itu kepada kita ketika kita mampu menegakkan satu kekuatan dunia Islam. Kenapa harus dengan jihad? Karena tidak ada bahasa yang dikenali oleh Zionis kecuali bahasa kekerasan. Sudah sangat banyak perundingan damai, mulai dari Oslo, Madrid, Camp David, dan lain-lainnya, tapi semua berakhir dengan zong. Tak ada satupun niat dari mereka untuk pergi dari wilayah itu, karena memang mereka menangankan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang telah dijanjikan oleh yang mereka katakan Tuhan mereka, the promised land, yang membentang dari sungai Efrat di utara sampai sungai Nil di sebelah selatan. Itulah kenapa bendera Israel itu ada dua garis, satu di atas dan satu di bawah. Hanya satu bahasa yang mereka kenal, yaitu bahasa kekerasan, yang dalam bahasa kita itulah jihad. Maka solusi tuntas sebagaimana tertulis di khilafah itu, solusi tuntas khilafah adalah jihad dan khilafah. Apa solusi tuntas Palestina? Jihad dan khilafah. Apa solusi tuntas Palestina? Jihad dan khilafah. Apa solusi tuntas masalah Palestina? Jihad. Ini hari kita wajib untuk memantapkan niat dan langkah kita. Memantapkan niat dan langkah kita apa? Yang pertama, menolak seluruh solusi. Jika solusi ini tetap mempertahankan penjajah wilayah yang berkati itu. Itu yang pertama. Tidak ada solusi lain. Tak pula solusi dua negara. Karena solusi dua negara hakikatnya adalah penerimaan terhadap penjajah. Maukah saudara-saudara kalau ada penjajah masuk ke rumah kita, lalu kita berbagi tempat dengan penjajah atau Palestina? Tidak pernah. Tak boleh, karena wilayah Palestina dalam wilayah yang diberkati yang dalam kebetulan syariah itu termasuk tanah Arabia. Tak boleh seorang pun menyerahkan wilayah itu, apalagi kepada musuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memantapkan langkah, membuatkan tekad untuk apa? Untuk berjuang bagi negara kembali al-khilafah itu. Kenapa? Karena itulah yang akan menghimpun hampir 2 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan dengan persatuan itu umat Islam akan memiliki kekuatan, dan dengan kekuatan itulah kita akan menghadapi seluruh makar yang dilakukan oleh musuh Islam di berbagai wilayah dunia Islam, Uighur, Rohingya, dan terkhusus Palestina, Jalur Gaza. Hadir, itu umat Islam 2 miliar akan menjadi entitas umat beragama yang paling besar dan sekaligus insya Allah paling kuat, karena dengan semangat jihad, semangat yang menjerona, yang menyongsong panggilan Allah, dan yakin bahwa ada yang buruk dalam jihad ini. Ikhlas husnanya, menang itu kebaikan, mati syahid itu juga kebaikan. Akan dengan kekuatan umat Islam membebaskan wilayah Palestina yang ini hari bisa berada di saksi negara penduduk 10 juta. Bagaimana bisa kita umat Islam 2 miliar keok melawan 10 juta? Bagaimana bisa? Itu bisa terjadi karena kita tidak bersatu dan di belakang mereka ada kekuatan-kekuatan negara barat. Tapi insya Allah dengan persatuan bahwa naungan daulah selatan kita akan memiliki kekuatan luar biasa
menghadapi siapapun, termasuk mereka yang ini hari melindungi negara Indonesia yang telah menghujur ke wilayah kita berbagi, menghina saudara-saudara kita. Amin. Rahmat dan barokah pada hari ini Allah menyaksikan dia terus tiba-tiba untuk terus tak berhenti menyuarakan persoalan ini, terus tak berhenti membuatkan tekad untuk berjuang bagi tegaknya Indonesia dan muslimin. Rahmat dan berkah yang mudah-mudahan tercermin dari suasana pagi siang hari ini. Amin. Teduh, hujan juga, panas tidak. Berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan melimpahkan semua. Amin. Dari berbagai wilayah, tua, muda, datang ke sini untuk menunjukkan rahmat Allah bahwa Nasrul Muslimun. Kalau ditanya ayat Muslimun, Nasrul Muslimun. Inilah kami yang terus tidak pernah melupakan wilayah Palestina. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari umat Islam untuk bersama-sama membebaskan khilafah. Dalam waktu dekat kemarin, Bapak Prabowo menyatakan bahwa Bapak Prabowo kagum terhadap kekhilafan Utsmani. Mereka bisa menyatukan negeri-negeri Muslim dan menjaga kemerdekaannya. Oleh karena itu, kita menyeru, wahai Bapak Prabowo, ikutin saya. Wahai Bapak Prabowo, Wahai Bapak Prabowo, wahai Bapak Prabowo, terapkan Islam, terapkan Islam, tegakkan jihad, tegakkan jihad, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, 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 takbir. Saudara-saudara sekalian, Sebelum dilanjut, ada sedikit pengumuman. Panitia mendapatkan kabar bahwa salah satu peserta aksi ada yang terjatuh HP Redmi Note 9. Bagi yang menemukan, silakan menyerahkan ke panggung utama, ke ton ini. Terima kasih. baik, Pak Har, kita lanjutkan. Siap. Baik. Masih semangat. Bapak-bapak masih semangat. Ibu-ibu masih semangat. Yang pertama, Para pedagang masih semangat. Yang di rumah masih semangat. Saudaraku yang terus bertahan di tempat ini, semoga Allah mencatat
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak para panitia, para ulama, para saksi, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, pejabat, pengaman yang saya hormati. Saya Dr. Kiai Haji Ahmad Suhaimi Hasan dari Tangerang, mewakili daripada bapak-bapak saya ingin menyampaikan aman bahwa kita itu umat Islam harus bersatu. Allahu Akbar. Kita hadir sekalian para tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kepada Islam mengadakan acara semacam ini tidak ada lalu. Kalau umat Islam di dunia ini hampir berantakan, umat Islam di dunia ini ada sedikit tinggi lagi. Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu menyedihkan, saya tadi berjalan sepanjang jalan melihat berapa jalan, menangis, perjuangan bangsa Indonesia dari mulai 1962, di mana Inggris dengan VOC yang menjajah bangsa kita, dituntutkan Belanda 350 tahun, dituntutkan Jepang beberapa tahun. Bagaimana tentang kerja paksa Rodi berapa ribu yang meninggal dunia, ditambah lagi dalam peperangan yang tidak berhenti, dicecek kabupaten ada makam-makam pahlawan. Masa luar biasa disusul dengan Romusa yang bekerja keras tanpa gaji, pada seluruh yang meninggal dunia di perjalanan kerjanya di bawah gunung. Kita mau bersama bersatu saat ini. Allahu Akbar. Allah. Ayat mulia. Subhanahu yaum menjalurun. Hari ini kalian pemuda, untuk saya muka-muka, untuk saya tidak tolong supaya ada dari pemimpin-pemimpin emas menjalurun di masa akan datang anak dari pemimpin Islam. Amin. Allahu Akbar. Pemuda ada ruhnya umat, kita kejangan, lalu maju moralnya, maju ilmunya, maka majulah adik-adik kalian, majulah generasi kalian. Kalau kalian mundur akhlaknya, mundur ilmunya, terjadi seperti sekarang, perzinahan di mana-mana. Allah, suami mundur istri mengubami anak orang tua kemana, belum dijadi oleh, belum bilang oleh. Subhanallah, di sini banyak manusia yang berjuang di luar negeri. Kalau WTS Singapura merasa bosan maka minta istri yang baru. Ya Allah, dari Thailand ke Singapura apalagi mencarikan manusia ayana, akan jendol di Kalapan, mencarikan istri ayana, jendol di Kalapan. Terjadilah sekarang apa? Mungkin betul, untuk ibu betul, untuk laki-laki betul, belum masalah kaum-kaumnya, ya, belum masalah, ya ada juga hancur. Satu saran bersatu kita untuk di hati kita. Kasihan orang-orang Palestina dengan 1 tahun saja 47.000 manusia yang meninggal dunia. Belum yang tidak, belum yang tidak, belum yang tangan yang tidak ada, yang kaki yang tidak ada, mereka tidak makan, tidak minum hari-hari, mereka meninggal dunia. Itu karena memang bedanya daripada Zionisme Israel. Jom kita sama-sama bersatu, kita teguh, bercerai kita teguh. Ibadah dan zina jauh-jauh, online juga haram, juga online juga haram. Anda kalau makannya haram, kullu rahmi nabatatnya haram, makalu Allah. Setiap jabi, anakmu, cucumu, anu sendiri, makan darahnya haram, makan neraka, ada lebih besar. Itu saja pesan saya.
kapasitas saya diperintah oleh panitia cukup 5 menit saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.